Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Untuk selanjutnya, kita akan mengundang Pak Estu Budiarto akan menjelaskan kepada kita atau memaparkan secara ringkas mengenai pokok-pokok perubahan yang terkait dengan pajak penghasilan. Untuk itu kita berikan aplaus buat Pak Estu Budiarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini saya bisa kembali diajak Pak John ke Surabaya. Setelah sekitar 3,5 tahun saya meninggalkan Surabaya, dan mungkin sebelum kita masuk ke sosialisasi yang secara detail tadi, tetapi saya mungkin mengenang saja Bapak Ibu sekalian, Surabaya itu selalu menjadi pilihan untuk kick off Pak John. 6 tahun yang lalu kick off tax amnesty di Grand City, saya rasa Bapak Ibu sekalian hadir juga pada saat itu. 4 tahun yang lalu kick off peraturan pemerintah nomor 23 PP UMKM kita selenggarakan di Jatim Expo. Awal tahun ini meskipun bukan pertama tapi rangkaian roadshow pertama HPP Pak John ya, di Gerahadi, dan hari ini kita kick off untuk pengenalan sosialisasi kembali atas Undang-Undang Ciker. Kami biasanya nyebutnya Ciker, Cipta Kerja, itu juga kita selenggarakan di wilayah Pakuan. Jadi memang DJP dengan Jawa Timur katanya sangat akrab untuk launching ini, entah karena kita, kalau saya yakin karena kepercayaan dari kami kepada Bapak Ibu sekalian selaku wajib pajak di Surabaya, memang di Jawa Timur yang memang meyakinkan untuk selalu meningkatkan kepatuhannya. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, di sini masih ada bapak-bapak dari Pemda, mungkin sudah mulai sedikit. Yang jelas kalau di Jatim saya yakin para wajib pajak, para stakeholder, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya para wajib pajak di Jawa Timur, terkait dengan PPh sebenarnya juga topik di Undang-Undang Cipta Kerja tidak terlalu banyak, hanya praktis, hanya kalau diringkas hanya 3 di slide. Nah, titiknya aja banyak Bapak Ibu sekalian di sini, karena 1-2 itu satu topik, yaitu penentuan subjek pajak dalam negeri luar negeri. Yang kedua terkait dividen, itu ada dot ke-3, 4, 5 itu terkait dividen dan bagi hasil BUT. Kemudian pengecualian objek pajak, dan satu lagi adalah penyesuaian tarif PPh pasal 26 atas bunga. Jadi hanya 4 topik pada intinya. Jadi secara inti, karena memang tadi sampaikan Pak Iwan maupun Bu Oza, kita inti-intinya saja. Langsung ke next slide-nya. Di sini kita sebenarnya terkait subjek pajak ini pembedaan yang clear dan adanya sedikit relaksasi bagi subjek pajak luar negeri yang akan bekerja di Indonesia. Karena ini intinya batasannya, kalau yang selama ini kita ngomong orang pribadi, batasan 183 hari di Indonesia dan di luar, maka menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Konsekuensinya apa? Kalau menjadi subjek pajak dalam negeri akan worldwide income. Jadi kalau subjek orang asing zaman pada saat sebelum Undang-Undang Ciker punya rumah punya penghasilan di negara aslinya, dia pindah ke negara kita setelah melampaui 183 hari menjadi subjek dalam pajak dalam negeri, maka penghasilan keseluruhannya akan menjadi objek pajak di Indonesia. Nah, di sini nanti ada sedikit keleluasaan di sini. Untuk aturannya sendiri, kalau dulu kita hanya ngomong orang pribadi, sekarang kita mention juga sebagai warga negaranya. Kita memperhatikan kewarganegaraan para wajib pajak tersebut. Jadi intinya memang tetap 183 hari, dan kalau sedikit keleluasaan
di samping kewarganegaraan nanti adalah next 2 slide ya. Terus satu lagi slide-nya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, karena memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kata kita untuk mendorong keahlian masuk dalam negeri, mendorong modal masuk dalam negeri, maka di sini kalau kita meng-hire ahli yang dari luar negeri, kalau dulunya 183 hari bekerja di Indonesia, dia langsung menjadi subjek dalam negeri, maka sekarang dia menjadi subjek pajak dalam negeri, tetapi pemajakan yang dikenakan di Indonesia selama 4 tahun hanya penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Jadi di sini pembedaannya ini, tapi tentu saja ada syaratnya. Apa itu? Memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi di sini salah satu yang agak ditonjolkan bagaimana kita menarik para pakar dari luar negeri yang memang memiliki keahlian tertentu bisa bekerja di sini, tetapi tidak mereka ada keengganan pada saat kita dengan menggunakan rejim yang normal. Yang kedua, yang ini yang memang banyak dituntut, saya yakin ini wajib pajak di Jawa Timur akan sebagian telah menikmati, yaitu pajak atas dividen. Jadi dividen, kalau dulu kita bedakan dividen ada pembebasan hanya untuk yang dividen badan yang diterima dengan kepemilikan terbatas, maka mulai dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atau WP badan dalam negeri tidak dikenain PPh. Jadi memang sangat keleluasaan pemajakannya. Badan yang dulu dividen yang diterima oleh WP badan, kalau dulunya itu dibatasin 25%, maka sekarang diterima badan langsung bebas. Sementara kalau diterima orang pribadi ada persyaratan-persyaratan tertentu, sepanjang diinvestasikan di dalam negeri, maka diinvestasikan di kegiatan tertentu di dalam negeri, maka akan dibebaskan juga. Kemudian yang kedua, dividen di luar negeri. Sekali lagi, background Undang-Undang Ciker adalah penciptaan lapangan kerja, menarik dividen, menarik investasi. Oleh karena itu salah satu yang diperkenalkan adalah dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Ada persyaratannya dan persyaratannya ada di PMK tersendiri. Nah, kalau dulu seperti apa? Kalau dulu ada perusahaan wajib pajak kita memiliki penghasilan di luar negeri, kan mekanisme kredit PPh pasal 24. Nah, sekarang dividennya langsung bisa dibebaskan. Meskipun di sini juga ada pembatasan-pembatasannya, salah satunya yaitu persyaratan dividen yang dibagikan adalah sampai dengan dividen pertama persyaratannya diinvestasikan di Indonesia dan sepanjang yang diinvestasikan melampaui 30%. Bagaimana kalau tidak sampai 30%? Bila yang diinvestasikan di bawah 30% dari laba setelah pajak badan usaha luar negeri, selisih dari 30% dikurangi realisasi tersebut dikenain pajak di Indonesia. Contohnya sangat detail, di PMK kita juga detail, di sini slide saya juga ada, tetapi rasanya sesuai arahan dari Pak Sahli Peraturan tadi kita mungkin tidak akan mendetailkan. Intinya kalau dividen yang diinvestasikan yang dibagi tidak sampai 30%, maka untuk mencapai 30% itulah
tambah yang akan dikenakan pajak. Tetapi kalau yang dibagikan dan diinvestasikan melampaui 30%, maka semuanya menjadi bebas. Kemudian saya rasa dividen itu, ini berikutnya ini adalah contoh-contoh perhitungannya sangat detail Bapak Ibu sekalian. Tapi ini hanya contoh perhitungan bagaimana kalau dibaginya di bawah 30, bagaimana kalau dibagi di bawah 30 tapi ini diinvestasikan ke dalam negerinya sekian, itu ada semua di kami. Mungkin next saja langsung ke topik ketiga, yaitu pengecualian objek. Ini setara dengan yang sebelah, itu ada koperasi dan BPKH. Untuk koperasi ini setara dengan dividen tadi. Sebenarnya intinya apa sih? Pemajakan sudah dikenakan di koperasinya, maka pada waktu dibagi ke pemegang SHU, dibagi kepada pemegang saham, bukan menjadi objek lagi, sama dengan dividen yang tadi. Yang kedua, ini memang agak khusus, BPKH, setoran dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, dan atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji, ada pengaturannya di peraturan pemerintah, maka dikecualikan dari objek BPH. Jadi ini setoran kita kalau mau pergi haji, bukan memang seperti tabungan ya, itu tidak jadi objek pajak, bagi BPKH juga bukan objek pajak, dan hasil pengembangan uang kita tadi yang dikembangkan oleh BPKH sepanjang memenuhi persyaratan tertentu juga dikecualikan dari objek pajak. Satu topik lagi Bapak Ibu sekalian dari Undang-Undang PPH di dalam Undang-Undang Ciker, yaitu adanya kalau dulunya di aturan kita basicnya PPH atas bunga itu 20%, maka ini diberi amanah dan keleluasaan bagi wajib pajak yang bayar bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Jadi tarifnya yang 20%, PPh 26-nya dapat diturunkan, dan ini sudah kita terapkan peraturan pemerintahnya untuk obligasi, untuk sukuk dan sebagainya sudah dikenakan di bawah 20%. Saya rasa itu Pak John dari konteks PPH. Jadi memang mungkin tidak sepanjang punya Pak Yoga, karena kalau Pak Hestu Yoga itu punya 5 undang-undang, saya punya 1 undang-undang, saya bagi dengan peninggalan Pak John dengan PI. Jadi PPH itu saya 1 direktorat plus Perjanjian Pajak Internasional melaksanakan itu juga. Sementara Pak Yoga ini PPN, Bea Meterai, KUP, PBB, PPSP dikuasain oleh Pak Yoga. Jadi agak lama beliau. Makasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Estu Budiarto, kita berikan aplaus. Pak Estu tadi sudah memberikan pencerahan bagi kita mengenai definisi batasan bagi wajib pajak orang pribadi, khususnya yang warga negara asing. Kemudian beliau juga telah menjelaskan kepada kita secara ringkas mengenai perlakuan PPH atas dividen yang memenuhi kualifikasi tertentu, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga Pak Estu tadi juga sudah memaparkan kepada kita mengenai perlakuan dari SHU bagi anggota koperasi maupun dana setoran BPKH. Dan juga Pak Estu telah menjelaskan kepada kita mengenai kebijakan atas tarif PPh pasal 26. Jadi sudah kita mendengarkan panjang lebar penjelasan mengenai pokok-pokok perubahan yang ada diatur di dalam Undang-Undang Ciptaker Klaster Perpajakan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin menyapa teman-teman yang tadi belum sempat tersapa di sini. Pertama tentunya kepada pengurus pimpinan dari APETSI, Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi
se-Indonesia yang tadi saya lihat diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi Bapak Dr. Doni Budiono. Kemudian di sini juga saya melihat ada Ketua Persatuan Bank Swasta Nasional Perbanas Provinsi Jawa Timur. Di sini sahabat saya Pak Hendri yang juga adalah Pinwil dari BCA Provinsi Jawa Timur. Beserta anggotanya saya lihatnya ada beberapa bank hadir di sini termasuk BPD Jawa Timur. Ya, dan juga saya ingin menyapa teman-teman kepala kantor pelayanan pajak baik Madya maupun Pratama yang ada di Kanwil DJP Jawa Timur 1, Jawa Timur 2 maupun Jawa Timur 3 yang hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga saya ingin menyapa sekali lagi Ketua IKPI Ikatan Konsultan Pajak Surabaya Ibu Jeti Ariana tadi ada di sini, dan juga para akademisi. Di sini ada Dr. Joko Dewantoro maupun Ibu Dr. Lia ya, yang juga adalah Wakil Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi rasanya hari ini dihadiri lengkap oleh para pelaku-pelaku atau pemangku kepentingan di bidang perpajakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri acara kick off mengenai Undang-Undang Ciptaker Klaster Perpajakan.